warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya sayangi anak-anakku sekalian, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Syukur ada dua. Syukur mensyukuri nikmatnya Allah, dan yang utama adalah mensyukuri Zat yang memberi nikmat kepada kita. Kadang-kadang kita hanya mari kita bersyukur atas nikmat Allah. Berarti kita bersyukur kalau ada nikmat. Kalau nggak ada nikmat, tidak bersyukur. Orang bersyukur itu inti yang terpenting adalah bersyukur kepada Zat yang memberikan nikmat. Dan dengan diberikan nikmat juga kita bersyukur. Di antaranya adalah alhamdulillah malam hari ini kita bersilaturahim, bermuajahah di dalam majelis yang sangat mulia, yaitu peringatan Maulid Nabi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya Rasul yang Allah berikan keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mari kita pertahankan predikat kita sebagai umat Muhammad sampai akhir hayat kita, sehingga pada masanya nanti di akhirat akan benar-benar memperoleh syafaat dari beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, dalam kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi, bahwa Maulid Nabi Muhammad kadang-kadang Maulid atau Maulud saja, tapi sebenarnya beda. Kalau Maulud itu adalah sesuatu yang dilahirkan. Maulud berarti bayi yang dilahirkan. Kalau Maulid berarti waktu kelahiran. Maka ketika kita memperingati momen kelahiran Nabi Muhammad, yang paling lazim adalah menggunakan kata Maulid Nabi. Anak-anakku sekalian, perayaan Maulid merupakan tradisi. Jadi sebenarnya itu tradisi budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam, yaitu jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Peringatan ini adalah sebagai apa? Ekspresi mewujudkan kebahagiaan kita serta penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana-mana ada peringatan Maulid Nabi, di desa-desa ramai selama 12 hari, di kantor-kantor, di sekolah, kecuali sekolah kita. Kemarin ada yang nanya, Pak, kok nggak ada Maulid? Jangan tanya saya, tanya yang berkompeten. Identik Mas Komes. Tuh ya. Semuanya mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dari peringatan itulah tercermin kegembiraan, luapan kegembiraan sebagai penghormatan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, mengapa kok kita perlu mengadakan Maulid? Alasan merayakan Maulid di bulan
Rabiul Awal. Maulid adalah bulan Maulid, bulan yang sangat dirindukan. Karena di dalam bulan Maulid beberapa abad yang lalu Allah memberikan keberkahan kepada umat manusia di dunia dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bulan Maulid itu bulan yang sangat dirindukan. Karena bulan itu dianggap mendatangkan keberkahan bagi alam semesta dengan kelahiran sosok manusia yang paripurna dan sempurna, yaitu Rasulullah. Di bulan ini, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahunnya Gajah 571 Masehi, Nabi SAW dilahirkan. Maka di bulan ini Muslim di berbagai belahan dunia bergembira menggelar maulidan, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, berziarah ke makam baginda yang mulia di Madinah. Semua itu dilakukan untuk apa? Menghormati baginda Rasulullah atas jasa-jasa beliau kepada kita. Anak-anakku sekalian, terlepas dari hukum ini dan itu, karena ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh bid'ah, Nabi tidak pernah melakukan. Sementara yang lain baik dilakukan karena mengandung banyak hikmah. Kita nggak usah berpikir tentang hukum itu. Ketika kita berpikir dan berkeyakinan bahwa peringatan itu sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau, maka tidak ada salahnya kita mengadakan peringatan dengan berbagai bentuk yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Silakan, karena ternyata membawa hikmah yang besar bagi kita yang memperingatinya. Langsung saja pada permasalahan, apa saja Pak hikmah dari perayaan Maulid Nabi itu? Yang pertama, peringatan perayaan Maulid Nabi bisa memupuk dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Rasul. Jadi dengan banyaknya peringatan ini, itu bisa memupuk, meningkatkan kecintaan kita pada Rasulullah. Kalau kita nggak cinta pada Rasulullah, tidak mungkin selama sekian hari membaca selawat, membaca riwayatnya, sejarahnya, tetapi itu dilakukan semata-mata karena kecintaan terhadap Rasulullah. Perayaan Maulid merupakan bukti cinta umat Islam terhadap baginda Rasulullah SAW. Di hari tersebut umat Islam akan bersuka cita. Kalau anak-anak di desa itu mengalami bahwa terasa indah, rasa menyenangkan, kita semuanya bergembira dalam bulan Maulid itu. Kalau saya sekarang jarang, karena tinggal di perumahan sudah hampir 20 tahun nggak pernah mengikuti acara seperti itu. Umat Islam bersuka cita sambil meneguhkan kembali rasa cintanya kepada beliau. Kecintaan terhadap Nabi juga merupakan refleksi kecintaan kepada Allah. Jadi kalau kita cinta Nabi, itu sama dengan cinta kepada Allah. Dan tidak disebut sempurna iman seseorang sehingga orang itu lebih mencintai Nabi dibanding yang lainnya. Dikatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang lebih dicintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Artinya apa? Kecintaan kepada Rasulullah harus melebihi kecintaan kita kepada segala-galanya. Anak-anak kita, orang tua kita, dan manusia-manusia yang lainnya.
Karena dengan kita cinta pada Rasulullah itu sebagai cerminan iman kita sempurna. Seperti seorang sahabat Rasulullah yang hidup di masa Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tinggal di daerah Yaman. Kalau ke Madinah kira-kira 3 hari 3 malam perjalanan, itu kalau perjalanan. Uwais Al-Qarni itu selalu merasa bersedih ketika melihat para tetangganya itu pulang dari Madinah. Mereka bercerita ketemu Rasulullah, mereka cerita tentang Rasulullah. Uwais Al-Qarni itu sangat-sangat ingin juga seperti mereka. Tetapi apa? Ibunya adalah sudah tua dan sakit-sakitan. Tetapi suatu ketika ibunya pun mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk pergi ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Dia perjalanan kaki selama 3 hari 3 malam di padang pasir dengan bekal yang sangat terbatas. Dia pergi ke Madinah. Sesampainya di gerbang Madinah, dia langsung berusaha menuju rumah Rasulullah. Ternyata apa? Begitu sampai di rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang pergi. Padahal sudah perjalanan berhari-hari. Harusnya dia tunggu di situ, tetapi dia tidak. Begitu sampai di situ Rasulullah pergi, beliau langsung pulang. Karena apa? Ibunya sudah menunggu di rumah. Ibu yang sangat dicintainya, yang sedang sakit dan lumpuh, yang setiap hari dirawatnya, dia tidak tega meninggalkannya. Maka buru-buru pulang, walaupun keinginan untuk bertemu Nabi itu sangat besar. Bahkan Uwais Al-Qarni itu pernah mendengar cerita bahwa dalam perang Uhud itu kan pasukan Muslim itu mengalami kekalahan. Banyak pasukan Muslim yang meninggal, termasuk Hamzah, termasuk Rasulullah sendiri itu berdarah dan giginya itu patah. Uwais Al-Qarni yang mendengar kisah seperti itu merasakan betul bagaimana penderitaan di saat itu. Pada saat perang Badar yang sampai berdarah-darah, giginya sampai lepas, Uwais Al-Qarni itu sangat prihatin. Sampai-sampai apa? Dia cari pemukul untuk memukul giginya sampai patah, agar dia bisa merasakan bagaimana penderitaan Rasulullah ketika perang itu. Inilah kecintaan Uwais Al-Qarni yang luar biasa. Juga berbaktinya sama orang tua, yang akhirnya Rasulullah itu mengabarkan bahwa dia itu walaupun di masyarakat dianggap orang biasa, karena orang cacat, orang miskin, diabaikan orang, tapi Rasulullah mengatakan dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di akhirat. Dan ketika meninggal, yang takziah banyak sekali, yang memandikan, menyolati, menggotong mayatnya. Dan orang-orang di sekitar gak tahu itu siapa yang pada gotong itu, karena apa? Ternyata malaikat. Dia gak dikenal oleh warga sekitar, tapi langit itu mengenalnya. Kecintaan pada Rasulullah itu luar biasa. Yang kedua, hikmah perayaan Maulid Nabi adalah merupakan ungkapan kegembiraan kepada beliau. Suwaibah itu seorang budak dari Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasulullah. Suatu ketika si Suwaibah tadi menyampaikan kabar kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, Aminah melahirkan seorang putra. Begitu mendengar bahwa Aminah melahirkan seorang putra, Abu Lahab itu merasa gembira sekali, bangga dan gembira. Saking gembiranya, si Suwaibah yang merupakan budak tadi langsung dimerdekakan. Saking bangganya, saking gembiranya, dua ponakan, yaitu Rasul atau Muhammad, dua ponakan. Walaupun akhirnya ketika dewasa, Rasulullah itu dimusuhi oleh Abu Lahab, yang sangat diabadikan dalam surat Al-Lahab. Namun
kegembiraan dan bangganya terhadap Rasulullah ketika lahir, maka kelak di alam baka sana siksa Abu Lahab itu diangkat atau diringankan setiap hari Senin. Jadi orang kafir menyambut kelahiran Muhammad saja sampai diringankan siksanya nanti. Bagaimana dengan yang kita orang Islam? Kok malah gak bangga, malah gak gembira? Ada orang memperingati malah dianggap salah, dianggap mengada-ada. Nah itu. Jadi gak usah terpengaruh seperti itu. Orang kafir aja saking gembiranya ketika nanti dalam bakar diringankan siksanya. Kemudian anak sekalian yang ketiga, menumbuhkan semangat meneladani Rasulullah dalam kehidupan. Satu-satunya makhluk yang sempurna dan paripurna di dunia ini dan tidak akan pernah ada lagi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kesempurnaan akhlak beliau, kesempurnaan segala hal, sampai-sampai Allah memujinya di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau itu berbudi pekerti yang luhur. Itu Allah yang memuji. Bahkan Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Tidak ada keteladanan di manusia yang lainnya kecuali Rasulullah. Kesempurnaan akhlaknya, budi pekertinya layak diteladani karena akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Jangan sampai kita mengidolakan orang-orang yang ternyata tidak pantas dan tidak layak diidolakan. Perangainya, perilakunya tidak bagus, kita mengidolakannya. Anak-anak muda sekarang mengidolakannya para selebriti, padahal berbuat KPRT. Idolakan. Yang keempat, peringatan Maulid Nabi bisa mendorong umat Islam untuk gemar membaca sholawat atas Nabi. Kadang-kala ada orang mencari sholawat ya tak pas, maulud dan lain. Tapi lumayan dengan adanya maulud kan akhirnya kan mau sholawat. Karena apa? Di dalam apa yang dibaca tadi itu isinya sholawat itu. Di samping itu juga isi tentang kisah kehidupan beliau yang bisa kita teladani. Dalam hal sholawat anak-anak sekalian, banyak hadis yang dijelaskan. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Maka kita orang-orang yang beriman diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran agar memperbanyak sholawat kepada Nabi. Hikmah sholawat diantaranya, Rasulullah bersabda, man sholat alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali sholawat, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Satu sholawat kita dibalas dengan pahala atau rahmat Allah 10-nya. Itu satu kali sholawat. Nah, kalau satu hari bisa 1000 sholawat. Yang berikutnya, Nabi juga bersabda, aulan nasi biyaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Kata Rasulullah, manusia yang paling berhak bersamaku
bersama Rasulullah tentu saja di surga, pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada kata Nabi. Sehingga ini dorongan bagi kita, kalau kita ingin bersama Rasulullah nanti di akhirat, banyak-banyaklah sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Maulid, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka biasakan sholawat. Saya tidak pamer. Mungkin kamu bertanya, apa Pak Amin ya begitu? Alhamdulillah. Dalam satu sholat waktu minimal saya 100. Kalau satu hari itu 5 waktu, berarti minimal 500. Belum dukanya, belum tahajudnya, bisa 700 ya. Bahkan ketika ke masjid ya nyekel tasbih, sholawatan. Bisa, ini nggak pamer, saya nggak punya niat sama sekali, hanya menginspirasi. Minimal 750, alhamdulillah bisa terlaksana. Berikutnya, terakhir. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asra, tadi sudah. Aulan nasi biyaumal qiyamati aksaruhum alaiya sholatan, tadi baru saya sampaikan. Yang terakhir, Rasulullah itu sampai. Kamu kan tahu tadi yang akal mana ini? Akal. Yang akal. Jadi saya ingat ada materi bahil. Bahil itu apa? Di materi tadi. Kikir atau pelit. Nah, yang dimaksud kikir atau pelit itu apa? Enggan berbagi. Kalau ada orang minta tidak diberi, itu kikir. Itu kikir. Tapi ada banyak kikir. Ada banyak kikir. Apa kata Rasulullah? Ya, al-bahilu, yang disebut kikir atau orang bahil, man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang dimaksud kikir, berarti kikir tadi, di atasnya kikir berarti adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah, dia tidak mau bersolawat untukku. Jadi misalnya kita mendengar ada ucapan Rasulullah Muhammad kok menembahi, itu disebut bahasa kikir oleh Nabi. Orang yang paling pelit, di atas pelit yang tadi. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk umat beliau yang pelit. Maka ketika mendengar nama Rasulullah disebut, langsung Allahumma sholli alaihi wa sholli ala Muhammad. Pertanyaannya, Pak, kalau dalam satu majelis kan berkali-kali disebut, Pak Amin aja nyebut berkali-kali Rasulullah Muhammad sholli alaihi. Jadi kita harus menangani Muhammad sholli alaihi. Itu kira-kira. Yang wajib itu minimal yang pertama. Yang selebihnya disunahkan. Karena dalam satu majelis berkali-kali disebut. Tapi kalau kami ingin terusan apa? Lebih bagus kan sudah. Itu yang ada sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan segala hal tadi itu merupakan cerminan kita menjadi umat beliau yang mengikuti dari kehidupannya. Kita mencintai beliau karena beliau mencintai kita semuanya. Kecintaan beliau tidak ada yang mengalahkan. Ketika Rasulullah mau meninggal, yang dipanggil umatnya. Ketika nanti Rasul di akhirat begitu bangkit dari kubur pertama kalinya, yang ditanyakan adalah umatku. Itu bentuk kecintaan Rasulullah pada kita. Kok kita umatnya tidak mau cinta kepada beliau? Ini sungguh terlalu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan kita semuanya dan mempertinggi lagi kecintaan kita kepada beliau dengan memperbanyak minimal membaca sholawat di samping mengikuti segala ajarannya. Habis ya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.